Kita nggak percaya polisi. Polisi kasih keterangan kita kepada publik. Publik kita ini udah ditipu juga kita ini kan. Kita dibohongin. Sebab kita ini hanya baca melalui medsos Pak Mahfud. Dan keterangan resmi dari Mabes. Kita tanggapi ternyata salah. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara. Diambil alih oleh Menko Polhukam untuk menangani kasus ini. Aliansi Aktivis Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan yang tergabung dari Ikatan Mahasiswa Musi Banyuasin, Gerakan Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan, Himpunan Mahasiswa Banyuasin, Himpunan Mahasiswa Pemuda Sriwijaya, DPC GMI Palembang, HMI Cabang Palembang, Ikatan Mahasiswa Agan Komergilir, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas PGRI Palembang, dan seluruh Indonesia Kerakyatan, PCPMI Kota Palembang. Kami dari Aliansi Aktivis Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan menyampaikan sikap kritis dan penolakan terhadap kunjungan Kapolri Listio Sigit Prabowo ke Sumatera Selatan apabila kunjungan tersebut hanya bersifat seremonial tanpa menjawab berbagai persoalan yang sedang dihadapi institusi Polri. Adapun poin sikap kami sebagai berikut. 1. Krisis kepercayaan publik terhadap Polri masih menjadi persoalan serius akibat berbagai kasus yang melibatkan oknum aparat sehingga reformasi Polri harus dilakukan secara nyata dan sistematik. 2. Kami menyayangkan kunjungan Kapolri di Sumatera Selatan tidak membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan aktivis, melainkan lebih banyak diisi dengan kegiatan seremonial. 3. Meluasnya peran Polri di luar fungsional penegakan hukum, termasuk keterlibatan dalam berbagai program sosial pemerintah, berpotensi mengaburkan tugas utama kepolisian. 4. Wacana penetapan anggota Polri aktif pada jabatan sipil berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi. 5. Kami menilai reformasi Polri tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui pembenahan institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel. 6. Meminta Listio Sigit mundur dari Kapolri karena tidak mampu menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Berdasarkan hal tersebut, Aliansi Aktivis Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan akan melakukan penyampaian pendapat secara terbuka sebagai bentuk kontrol masyarakat sipil terhadap institusi penegak hukum. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Kami akan menunggu Kapolri besok di lapangan Bumi Sriwijaya. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia melangsungkan pertemuan di hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025. Dalam seluruh rangkaian kita mendapatkan pengarahan dari Wakil Menteri Agama atau katakanlah pendapat, pandangan ya, atau paling tidak opini yang bisa dipahami oleh kita ya peserta itu Bapak Romo Syafi'i yang menyampaikan pandangan-pandangan tentang geopolitik nasional di akhir acara. Acara tersebut dihadiri oleh 98 ya kurang lebih 100-an orang yang hadir dari 150 yang terdaftar. Karena adanya perpindahan tempat yang cukup mendadak agak mengalami kesulitan dari transportasi mobilitas para peserta yang akan hadir di acara itu. Acara itu subhanallah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan agenda yang telah disusun. Hari itu juga terjadi pertemuan 16 ketua umum atau pimpinan pucuk daripada ormas-ormas Islam yang itu kita bisa sama-sama pahami mereka punya pendapat yang merupakan sebuah kesadaran kolektif. Muhammadiyah dengan fokus mengatakan copot Listio Sigit sebagai Kapolri dan HRS memberikan kata kunci jangan nyelonong, lakukan pekerjaan aksi sesuai dengan arahan ulama. Saya ingin mengatakan subhanallah ya Allahu Akbar, di seluruh kegiatan ini ketemu semua jadinya akhirnya Bung Kameramen. Dari seluruh orang-orang yang ada dalam fungsi-fungsi pergerakan gabungan yang tergabung sebagai alumni 212 dengan posisi orang-orang yang mungkin boleh dibilang spesial dalam pemikiran, dalam pergerakan, dalam pola-pola tawaran konsepsional yang namanya MPUII. Akhirnya saya ingin katakan di pendapat pertama ini, kita memang tidak suka dengan kecurangan, kita tidak suka dengan ketidakadilan, kita tidak suka dengan keputusan yang menyakiti hati rakyat. Tapi tentu kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan hukum, baik hukum agama maupun hukum negara. Begitu, Bung. Kebrutalan institusi kepolisian ya dipamerkan melalui tindakan aparatnya bisa segera dihentikan. Sekaligus kita menyampaikan tuntutan agar
kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik ini, yakni Presiden Prabowo Subianto, untuk segera dan serta-merta mencopot Saudara Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kapolri. Hari ini kami hadir dalam rangka menyampaikan duka untuk Afan Kurniawan, stop kebrutalan polisi, tuntut Presiden Prabowo Subianto copot Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dan di tengah-tengah kami semua, yang pertama ada perwakilan abang ojek online yang memang hari ini hadir dalam rangka untuk memberikan empati sekaligus doa untuk Afan Kurniawan, juga meminta dukungan publik untuk perjuangan abang-abang kita. Ya, oke teman-teman, kita sudah menyaksikan video sebelumnya. Tentunya dari video sebelumnya kita sudah mendengar beberapa penyampaian dan penjelasan yang cukup menarik dari video sebelumnya yang baru saja kita tonton. Supaya kita saling bertukar pikiran satu sama lain dan saling memahami, izinkan saya seperti biasa membaca beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Ya, teman-teman, saya awali pendapat yang pertama. Polri rusaknya semenjak Tito dan Sigit karena melindungi Jokowi yang memberikan jabatan. Gimana Pak DPR kalau Kapolri minta perlindungan sama ormas preman? Masa negara kalah sama preman? Ya, sebaiknya Polri dibubarkan, FAN diganti dengan Kementerian Keamanan dan Ketertiban. Kalau nggak dibersihkan, orang-orang Jokowi pasti akan mengganggu jalannya pemerintahan. Mereka sudah nyaman, tadinya takut kebongkar boroknya. Ya, jika Kapolri diganti sudah tepat, dengan semoga akan nyandan di seluruh tanah air. Sandiwara Akang ini jangan mau dibodohin rakyat, penuh dibohongi terus. Undang-Undang 1945 udah hilang, mau apa lagi? Ya, sudah waktunya diganti semua titipan Sarkowi. Kapolri tidak akan diganti karena Prabowo takut sama Jokowi. Kapolri seumur hidup. Omon-omon, tak mungkin digantilah sebelum mereka mundur sendiri atau pensiun. Urusan dalam negeri yang bertanggung jawab seharusnya Menteri Dalam Negeri, karena sebagai pengganti pangku kekuasaan jabatan presiden, terlebih setelah Prabowo lengser. Ya, Polri semenjak dipimpin Tito Karnivan rusak parah. Ya, polisi semenjak Kapolri dipimpin Tito Karnavian sampai sekarang Listio Sigit kepolisian rusak. Nih, kalau nggak secepatnya dicopot tambah rusak. Sekalian copot Tito Karnavian tuh, dah nggak layak, rakyat sudah muak. Karena penghambat jalannya pemerintahan Prabowo, presiden harus secepatnya copot Tito, Listio, Luhut. Pokoknya titipan Jokowi lah, copot semua. Prabowo ganti Listio Sigit sejak kapan tidak terbukti. Cuman omon-omon doang, bilang aja takut sama Jokowi. Iya, kapan gantinya Tito dan Sigit? Rakyat udah menunggu, apa takut sama Jokowi? Betul ndak Prabowo ganti Sigit dan Tito? Pratikno lagi satu itu biang keroknya Jokowi. Kalau sudah beginian, Indonesia sulit untuk memerangi koruptor dan para oknum. Aceh pasti senang Mendagri diganti karena pernah mau secara paksa jadi merampas wilayah Aceh untuk jadi wilayah Bobi Nasution, mantu Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi.
Copot Kapolri Sigit dan banyak polisi jadi pembunuh dan banyak korban begal jadi tersangka oleh polisi dan polisi membekengi judi online, judol, bandar narkoba, melindungi ijazahnya Jokowi palsu, melindungi para koruptor dan melindungi pembalakan liar di Sumatera. Jika diganti bisa-bisa dimarahi sama Raja Ngibul. Nggak bakalan diganti alias ciut nyalinya. Semua tukang parabot hidup Jokowi. Iya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Maaf ya, Presiden sangat takut sama Kapolri. Sudah bertahun-tahun ngomong begini akan diganti, sulit dipercaya. Alhamdulillah titipan Jokowi dah diganti. Semoga pengganti yang baru bisa lebih mengayomi masyarakat. Jika presiden ndak ganti Listio, rakyat ndak bakal pilih lagi jadi presiden. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ganti. Ya, termasuk Menteri SDM juga harus ganti. Itu juga orangnya Jokowi. Pokoknya yang nakal korupsi ganti semua. Harapan rakyat Indonesia. Nggak bakal berani Prabowo pecat Kapolri karena Jokowi bisa murka. Emang berani Prabowo menghadapi murkanya Jokowi? Beni Harman juga harus diganti dari anggota DPR karena DPR itu bukannya ahli waris dari nenek moyangnya Ben Harman. Ya, saya nggak percaya Prabowo berani ganti Kapolri. Prabowo kan cuma presiden, bukan presiden beberan, cuman omon-omon. Prabowo cuma wayang ada dalangnya yang nyetel. Jangan buat berita hoax kalau presiden berani pecat Kapolri. Kalau presiden tukang omon-omon, itu jelas. Iya teman-teman, saya akan membaca pendapat yang terakhir dari teman kita. Memang Prabowo berani ganti orangnya Jokowi. Ya teman-teman, begitulah beberapa pendapat-pendapat dari teman-teman kita yang menanggapi video sebelumnya yang baru saja kita tonton. Bagaimana teman-teman, adakah pendapat lain? Apabila ada pendapat lain, boleh menyampaikan melalui kolom komentar video ini. Salam inspirasi buat kita semua.